kita akan menyaksikan penampilan dialog imajiner dengan proklamator Soekarno-Hatta yang mungkin bisa menjadi perlindungan bagi kita semua. Kita undang alumni Teater Gajah Mada. Para hadirin sekalian, kader bangsa Indonesia, inilah dialog imajiner dengan proklamator disajikan oleh alumni Teater Gajah Mada. Bung Karno diperankan oleh Soekarno, Bung Hatta oleh Raden Smargono, sutradara Soeharto. Selamat menyaksikan. Dunia kini telah dilanda arus globalisasi yang maha dahsyat. Para kolektivisme telah ditumpul oleh kapitalisme yang spiritnya melakukan individualisme. Selama ini kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam rangka persaingan bebas di semua lini kehidupan. Yes. Jangan salahkan kalau generasi muda mendapatkan egoisme dan individualisme. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Sebagai satu bangsa yang berpuluh-puluh tahun berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme, kita mempunyai ideal, cita-cita tinggi tentang dasar hidup kita. Kita ingin melihat bangsa kita hidup makmur dan sejahtera, bebas dari kesenjangan hidup. Ideal kita itu terpanjang dalam Undang-Undang Dasar. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu ialah kooperasi, dan itu adalah demokrasi ekonomi. Perkataan Undang-Undang Dasar itu bukanlah hanya suatu pernyataan daripada ideal bangsa kita, tetapi suatu perintah untuk bekerja ke jurusan itu. Di tengah-tengah sistem ekonomi sekarang, bagaimana implementasi kooperasi sebagai ideal cita-cita bangsa ini? Realitasnya kita masih jauh dari cita-cita kita itu. Bahwa kemakmuran rakyat tidak lahir sekaligus dengan kemerdekaan dan kedaulatan. Bahwa kooperasi tidak timbul sendirinya dengan ciptaan. Semuanya itu harus diusahakan, diselenggarakan dengan kerja yang sungguh-sungguh. Dunia yang lahir berlainan dengan alam cita-cita. Tetapi kita harus punya cita-cita, karena cita-cita itu ialah yang akan menjadi pegangan kita untuk merintis ke jalan gerbang kemakmuran rakyat. Prosedur yang kita lalui tidak gampang dan berliku-liku. Ya, jalan yang kita rintis memang sulit dan suka. Tapi sungguh pun begitu, kita jangan gusar. Apabila di sebelah kooperasi yang menjadi ideal kita itu terdapat bangunan-bangunan perusahaan yang berpedoman pada keuntungan dan berdasarkan inisiatif partikelir. Adanya usaha-usaha partikelir itu sesuai dengan kata zaman, berkenaan dengan tujuan kemakmuran dalam jangka pendek. Selama negara dan kooperasi itu belum mempunyai alat untuk memimpin ekonomi nasional, inisiatif partikelir memenuhi tugasnya untuk menghidupkan ekonomi dan membuka mata pencaharian bagi benih-benih rakyat yang masuk golongan tak punya. Mengurus dan mengontrol perusahaan partikelir sangatlah ribet. Maka dari itu, tugas pemerintah dalam keadaan seperti itu ialah melindungi ekonomi rakyat yang lemah dari pendasaran asing dan memperbaiki dasar pembagian hasil dengan memperbanyak bagian
yang jatuh kepada petani dan buruh. Pemerintah dari suatu negara yang merdeka mempunyai kekuasaan untuk mengubah dasar pembagian pendapatan, tetapi luasnya kekuasaan itu ditentukan oleh hukum ekonomi yang menentukan pembagian hasil. Tindakan itu dapat dilakukan dengan menguntungkan kaum buruh. Tetapi apabila kekuasaan sosial itu dilakukan keluar dari jalan yang telah ditentukan oleh hukum ekonomi, maka akibatnya merugikan kepada negara dan kaum buruh kedua-duanya. Pemahaman rakyat kita masih heterogen. Adakah ungkapan yang lebih sederhana? Dengan perkataan lain, selama masih ada hasil yang tinggal bagi kaum usahawan, setelah pemerintah menaikkan upah dengan dasar minimum, selama itu kaum usahawan bersedia meneruskan produksi. Selama ada keuntungan, sekalipun telah diperkecil dengan berbagai peraturan upah dan sosial dari pemerintah, selama itu ia selalu bekerja. Akan tetapi, apabila tindakan pemerintah dan tuntutan buruh melewati batas kemungkinan sehingga merugikan bagi perusahaan partikular tadi, maka berusaha baginya tidak menurut hukum ekonomi lagi dan ia akan menutup perusahaannya. Akibatnya ialah kaum buruh akan terlantar, pemerintah sendiri akan kerugian pajak, negara akan kekurangan produksi yang pada akhirnya akan merugikan balance pembayaran terhadap luar negeri. Di sebelah perusahaan-perusahaan partikular yang nyata itu, kooperasi harus memiliki kewajibannya dengan memberi contoh yang patut menjadi teladan. Hanya dengan contoh yang baik dan yang patut ditiru itu sajalah kooperasi dapat mengalahkan kedudukan firma, perseroan anonim atau NV dan lain-lainnya. Setelah memproklamirkan kemerdekaan, negara Indonesia bukan koloni lagi kan? Masalahnya, kolonialisme secara pemerintah jajahan bisa ditanyakan, tetapi kapitalisme kolonial sebagai suatu kekuasaan organisasi ekonomi masih kuat duduknya. Kekuasaannya itu hanya dapat dipatahkan dengan membangun perekonomian rakyat di atas dasar kooperasi. Kooperasi itu menyusun tenaga yang lemah yang tersebar itu menjadi suatu organisasi yang kuat. Kekuatan kooperasi terletak pada sifat persekutuannya yang berdasarkan tolong-menolong serta tanggung jawab bersama. Bukan mengadakan permusuhan keluar yang sifatnya utama itu, bukan, melainkan memperkuat solidaritas ke dalam, mendidik orang insaf akan harga dirinya dan menanamkan rasa percaya pada diri sendiri. Dalam hal ini, peran pemerintah sebaiknya bagaimana, Bu? Nah, pemerintahan demokrasi janganlah hendaknya menjadi pemerintahan yang banyak memakan ongkos. Karena jika administrasi pemerintah terlalu banyak memakan biaya negara, maka kuranglah belanja yang dapat dipergunakan untuk memajukan pengajaran, keselamatan, dan kemakmuran rakyat. Demokrasi bermaksud supaya urusan mengatur hidup sendiri sebanyak-banyaknya diserahkan kepada rakyat sendiri, bukan dikerjakan oleh pegawai negeri. Semakin rendah tingkat pemerintahan, semakin sedikit ia harus memakai ongkos dan mempergunakan pegawai. Dalam sistem multi partai saat ini, prakteknya sangat menyusahkan masyarakat, Bu. Bagaimana kalau partai-partai itu bubarkan saja? Tentang organisasi masyarakat, di sini besar tanggung jawab partai-partai. Partai-partai hendaklah memberi jiwa kepada rakyat, menuntun rakyat dalam perjuangan kita menentang agresi. Betapa juga besarnya perbedaan paham dan ideologi antara partai yang satu dengan yang lainnya, lebih banyak dan lebih besar lagi persamaan maksud dan tujuan antara segala partai itu, yang semuanya adalah membela cita-cita negara. Nah, koalisi
antara partai-partai itu akan memperkuat organisasi masyarakat. Juga partai-partai itu sendiri harus mengadakan perbaikan di dalamnya supaya ia berupa sebagai badan yang hidup dan tumbuh. Anehnya, ada yang mengusulkan anggaran yang besar untuk partai politik sekarang ini. Ada partai atau perkumpulan yang meminta biaya kepada pemerintah. Ini adalah dasar yang salah, yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi. Sebab jika pemerintah harus membiayai partai-partai, maka lebih baik partai sendiri mengadakan, maksud saya bahwa pemerintah itu sendiri mengadakan suatu partai negara yang satu itu saja tidak masyarakat. Tetapi itu berarti kita menyimpang dari garis demokrasi, karena partai mesti hidup dari iuran anggotanya, dan iuran itu pula lah yang menjadi tali ikatan semangat antara partai dan anggota. Nah, sampai sekarang apakah ada partai yang menerima iuran dari anggotanya? Sekian, terima kasih. Yang tahu memberi pencerahan dan Selanjutnya kita berikan di hadapan kita semua arwah Bung Karno. Iya, saya. Sudah 2 minggu gerakan reformasi berlangsung, tetapi hasil ketatanegaraan hancur, sistem politik amburadul, dan kesejahteraan rakyat semakin terpuruk. Euforia reformasi menyuburkan polusi dan nepotisme antara birokrasi, politikus, dan pengusaha. Perutnya pada buncit memikirkan dirinya sendiri. Sangat parasit. Bung, demokrasi macam apa ini? Sudah sering kukatakan, demokrasi adalah alat. Demokrasi bukan tujuan. Tujuan itu ialah satu masyarakat adil makmur, satu masyarakat yang penuh kebahagiaan spiritual, spiritual maupun materi, sebagai alat demokrasi harus mengenal batasan-batasan. Batas itu ialah batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan, batas keselamatan negara, batas kepribadian bangsa, dan batas pertanggungan jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Manakala batas-batas itu tidak dihindarkan, menjelmalah demokrasi menjadi anarki. Anarki si pandai omong belaka. Kita sekarang ini, kalau tidak awas-awas menuju kepada anarki global, lihat saja. Segala krisis telah menumpah kepadanya. Krisis apa? Krisis demokrasi itu sendiri, krisis cara meninjau persoalan, dalam mana sinisme merajalela, dan dalam mana segala hal dikuasai oleh demokrasi omong, sehingga hasil tiap-tiap persoalan hanyalah cemooh belaka. Cemooh, sekali lagi cemooh.
krisis besar. Dalam mana orang tidak mau mengerti bahwa kewibawaan besar, kewibawaan kewenangan itu harus kita bina bersama, kita susun bersama, kita pelihara bersama. Bukan malah kita bongkar, kita slogan dengan sikap yang kita lihat di beberapa daerah. Ya, national dignity kita amblas sama sekali. Banyak di antara kita tidak merasa malu bahwa dunia luar ada yang geleng-geleng kepala, ada yang bertampik sorak ke sedang-sedang, tidak merasa malu kalau dunia barat berkata Indonesia is breaking down, Indonesia mulai runtuh. nation in collapse. Who furnish Indonesia? Kemanakah engkau Indonesia? Dan sejarah akan mengulik. Nun jauh di timur sana, di antara benua Asia dan benua Australia, di antara lautan teduh dan samudra Hindia, hiduplah satu bangsa yang mula-mula mencoba untuk bangkit kembali sebagai satu bangsa yang besar, tapi akhirnya kembali menjadi kuli di antara bangsa-bangsa, Tenafri, Pangkulis, dan kuli modernisasi. Apa memang bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa inlander? Nah, bangsa yang tidak belah? No, bangsa yang tidak mampu mengangkat dirinya ke taraf yang lebih tinggi? Nah, terima kasih. Saya sendiri pun tidak yakin. Tapi saya kira bangsa dan rakyat Indonesia telah disalahgunakan oleh pemimpin-pemimpinnya dalam rock and rollnya demokrasi omong yang tak kenal batas, demokrasi omong yang tak kenal disiplin, demokrasi omong yang tak kenal pimpinan, ombok. Demokrasi kita sekarang ini adalah free fight liberalisme, demokrasi antem kromo, demokrasi asal bebas mengeluarkan pendapat, demokrasi bebas mengkritik, bebas mengejek, bebas mencemooh, bebas. Sonder bahir ke arah tujuan yang satu. Kita telah dikuasai oleh demokrasi seperti ini. Padahal sekali lagi aku katakan, demokrasi hanyalah sekadar alat dan kita telah dikuasai oleh Allah. Siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari praktik demokrasi macam ini? Bukan rakyat kecil, bukan si Gagap, bukan si Waru, bukan Suto, bukan Noyo, bukan. Sebab mereka semua mau cilik yang tidak banyak ngomong. Mereka tidak berpidato di rapat-rapat, tidak kasih review di koran-koran, mereka tidak menulis sindiran-sindiran di pojok surat. Mereka diam, tapi bekerja. Mereka tidak akan bahagia dengan demokrasi politik saja, apalagi demokrasi free fight liberalisme seperti yang kita jalankan sekarang ini. Iya toh? Mereka gandrung akan demokrasi sosial yang memberi mereka kebahagiaan di segala lapangan, terutama di lapangan ekonomi. Karena itu kita perlu mengadakan koreksi terhadap sistem politik yang kita jiplak mentah-mentah dari dunia luar. Kita menggelenggam dan mengangguk-anggukkan kita punya kepala kalau orang berkata partai sistem perlu untuk menjalankan demokrasi. Lalu kita terima multi partai sistem sebagai satu sebenarnya. Bahkan kita malah sampai menganggap partai kecil, partai buron sebagai corong-corongnya demokrasi, mouthpieces of demokrasi. Itu
pendapatnya kaumnya keblinger oleh buku-bukunya Norbeck, Brandenburg, dan Vankan, dan entah siapa lagi. Dan mereka yang keblinger itu adalah pengindap Middle-Weatherhead Complexion dalam menghadapi konfrontasi mental dengan dunia barat, dengan dunia kapitalis dan imperialis. Oleh pengaruh mereka itu, revolusi kita disebutkan oleh seorang penulis Belanda sebagai satu revolusi objek, satu revolusi yang pleo, satu revolusi yang tanpa arah, satu revolusi yang tanpa haluan. Bukan private liberalism yang harus kita pakai, tapi satu demokrasi yang di dalamnya mengandung manajemen ke arah tujuan yang satu, yaitu masyarakat keadilan sosial. Satu demokrasi yang berdisiplin, satu demokrasi yang sesuai dengan dasar hidup bangsa Indonesia. Atas halaman Always kontrol baris. Itulah demokrasi gotong royong. Satu demokrasi, make legend. Demokrasi kita haruslah demokrasi yang kolektif, demokrasi yang negara sentris, dan bukan demokrasi yang membawa manusia kepada egosentris atau golongan sentris atau partai sentris atau klik sentris. Dan demokrasi yang demikian itu tak bisa lain daripada demokrasi yang mempunyai guiding morality, yaitu satu demokrasi kolektif yang mengabdi kepada satu bangsa, yang mengabdi juga kepada satu tugas pembinaan negara. Satu demokrasi dengan prosedur untuk musyawarah untuk mencapai manfaat. Satu demokrasi dengan nakoda sebagai penunjuk haluan ke arah mana bahtera ini mesti berlayar. Itulah demokrasi yang kita cari. Demokrasi apa itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi bangsa. Terima kasih. Semoga amanat Bapak bangsa ini menjadi bekal dan wawasan generasi muda dalam rangka nation and character building. demikianlah yang dimulai kepada sang proklamator. Merdeka dibawakan oleh Sambal dan